stay di rumah aja? Apapun itu, mari kita saksikan aja video berikut ini dari seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Mari kita saksikan. Bersama Yesus, itulah solusinya. Shalom, pada hari ini kami akan membawakan firman Tuhan untuk saudara-saudara pendengar di manapun Anda berada. Kami akan menayangkan atau membawakan bagaimana langkah terlepas dari masalah. Nah, saudara, banyak orang-orang Kristen atau orang-orang percaya dalam kehidupannya dia mengalami banyak masalah. Masalah-masalah itu tidak akan pernah hilang karena manusia dilahirkan oleh atau diciptakan atau lahir karena ada memang untuk menyelesaikan masalah mereka. Nah, saudara, bagaimana kita akan melihat masalah yang ada? Kita akan lihat dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 4. Saudara buka Alkitab saudara dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan untuk saudara. 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat yang kedua. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Ayat yang ketiga. Sesungguhnya dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Yang keempat, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Nah, saudara, kita akan mendengarkan daripada firman ini. Firman ini memberikan pengajaran kepada kita bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kita. Yang pertama adalah masalah itu tidak ada pernah habis. Tuhan manusia lahir atau diciptakan, masalah tidak pernah habis. Catat saudara. Nah, tidak habisnya masalah dalam hidup manusia dan dia tidak pernah janji. Yesus tidak pernah janji akan menghilangkan masalah kita dari kehidupan kita. Catat saudara. Jadi kalau saudara mengalami masalah, Yesus atau Anda yang ikut Kristen atau orang percaya, Yesus tidak pernah menjanjikan saudara tidak punya masalah. Tetapi yang jelas, ia janji melepaskan kita, dia janji melepaskan orang-orang percaya dari masalah dan memberikan kemenangan atas masalah. Tolong dicatat. Ya, memberikan kemenangan atas masalah. Pertama, melepaskan atas masalah dan memberikan kemenangan atas masalah. Nah, saudara, kita akan lihat ada beberapa langkah kita bisa lepas dari masalah. Nah, di sini kita juga bisa berbuat atau melakukan sesuatu agar masalah bisa terlepas dari hidup kita. Yang pertama, jangan menjauh dari Tuhan. Ya, malah semakin aktif mencari Dia, atau dikatakan dalam ayatnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya di Matius 6:33. Nah, saudara, camkan baik-baik ayat tersebut. Nah, lihat kisah Ayub. Kita akan melihat kisah Ayub yang diterpa dengan berbagai masalah. Dia tetap setia. Dia tetap setia mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan menjauhkan diri dari ibadah. Nah, ini yang utama. Kalau kita mengalami masalah, jangan kita menjauhkan diri kita dari ibadah-ibadah. Kalau ada undangan ibadah, kalau ada persekutuan doa dan lain sebagainya, kita tetap hadir. Kenapa? Karena di situ 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Di situ kita bisa mengemukakan persoalan kita, bisa mengemukakan segala problem yang kita hadapi. Kita berbicara sama Tuhan, berbicara sama Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus menolong masalah kita. Karena Roh Kudus adalah Parakletos. Yang pertama, Parakletos itu Dia menolong. Kedua, Dia menasihati. Yang ketiga, Dia menghibur kita. Nah, saudara, yang kedua, melangkah dengan iman. Apabila kita atau saudara mengalami masalah dalam hidup saudara, melangkah dengan iman, yaitu iman tidak kelihatan, tetapi percaya dengan iman kita pasti terlepas. Nah, iman tidak kelihatan, tidak bisa melihat iman kita, tapi kita harus percaya bahwa yang punya iman terlepas. Dengan iman sebesar biji sesawi, nah dikatakan dalam firman-Nya, kalau Anda punya iman sebesar biji sesawi,
saudara bisa memindahkan gunung. Katakan, bukan gunung itu saudara pindahkan, tetapi kuk itu ada masalah. Masalah apabila Anda punya iman sebesar biji sesawi saja, itu akan bisa menyelesaikan kuk saudara atau masalah saudara. Nah, jika Tuhan sudah membukakan pintu-pintunya, dan kita imani, apabila kita benar-benar imani dan Tuhan membukakan pintu-pintunya, tidak ada dapat yang menutupnya. Nah, itulah saudara. Kemudian ketika kita akan lihat, ketika bangsa Israel melangkah dengan iman menyerang sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian, mujizat terjadi. Sungai itu belah jadi dua sehingga sungai itu kering. Dia bisa dengan mudah menyeberangnya. Itu iman. Kemudian saudara, kita juga harus mengharapkan mujizat terjadi. Mujizat masih ada sampai sekarang. Ya, kita melihat bagaimana Yesus pada waktu masih makan 5.000 orang, hanya 2 ikan dan 5 roti. Dia bisa memberi makan karena mujizat. Nah, kita pun kalau mengalami masalah kita punya iman, kita bisa menyelesaikan masalah kita. Yang ketiga, nikmati kehidupan ini dan jalani. Nikmati kehidupan ini dan jalani. Tolong dicatat, ya. Bagaimana, apa maksudnya? Kita lihat, Paulus banyak suka dukanya, suka dukanya, kelemahannya, tetapi dia tetap menikmati seluruh kehidupannya. Kehidupan apa? Kehidupan dia tetap mencari Tuhan. Dia terus menyembah Tuhan. Padahal dari terpa dia kena penyakit, anaknya meninggal dan lain sebagainya. Tetapi dia tetap menikmati hidupnya. Nah, kita lihat, kemudian apapun yang kita alami, tetaplah kita untuk menikmati dan bersyukur. Ya, bersyukur. Tetap berdoa dan bersyukur. Tetapi kita harus lebih peka ke sekeliling kita yang mungkin lebih hancur dan kesusahan dari kita. Nah, kalau kita mengalami masalah atau kita mengalami problem, kita juga harus melihat di sekeliling kita. Mungkin mereka lebih hancur dari kita. Kita lebih baik. Nah, ini kalau saya umpamakan, di atas langit ada langit. Di atas langit ada langit. Bisa dibayangkan. Nah, saudara, Tuhan tetap memberikan kekuatan karena Tuhan tidak pernah mencobai kita. Ya, jadi kalau banyak orang-orang percaya mengatakan kalau mereka dapat masalah, kena masalah, dia bilang saya dicobai oleh Tuhan. Tuhan tidak sayang lagi sama saya. Itu tidak benar, tidak salah. Nah, karena apa? Karena Tuhan tidak pernah mencobai kita, dan walaupun terjadi pencobaan tidak akan melebihi dari kemampuan kita. Nanti kalau saudara mau baca di 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Nah, saudara, yang keempat, jangan pernah khawatir. Nah, Yesus terus mengatakan dalam Alkitab, apa masalah kita, apapun persoalan kita, dikatakan jangan pernah khawatir. Ya, kita lihat di Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucap syukur. Nah, di Mazmur 37, 23-24 juga dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. 24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, kita perhatikan ayat ini luar biasa. Kalau kita khawatir, serahkan kekhawatiran kita sama Tuhan, karena dia janji, dia akan mengangkat, dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya, kemudian di Mazmur dikatakan bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, menyerahkan semua, kita tidak akan tergeletak karena Tuhan menopangnya. Yang kelima, perbaiki kehidupan saudara dengan Tuhan. Apa maksudnya perbaiki hidup saudara dengan Tuhan? Yang pertama, minta pimpinan Roh Kudus. Minta Roh Kudus memimpin hidup kita. Apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Oleh karena itu, setiap apa yang kita kerjakan, kita harus minta bimbingan Roh Kudus. Yang kedua, pencobaan tidak melebihi kemampuan. Sudah dikatakan tadi, jangan ragu-ragu. Nah, di sini yang utama,
apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, jangan pernah ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu, dia tidak akan pernah menerima apa-apa. Itu dikatakan di Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Di situ dikatakan bahwa orang yang ragu-ragu dia tidak akan pernah memperoleh apa-apa karena seperti gelombang laut. Ya, di situ dia belum apa-apa. Keempat, minta sama Tuhan yang lesu, letih, dan berbeban lelah. Datanglah kepadaku, katakan. Karena Tuhan akan memberikan kelegaan. Nah, di sini banyak orang-orang percaya kalau mengalami persoalan atau masalah dalam hidupnya, dia datangnya bukan ke Tuhan. Atau dia datang ke Tuhan, dia bilang, karena Tuhan tidak memberikan secara instan. Sekarang minta doa, sekarang selesai. Dia seperti itu. Nah, tetapi akhirnya dia datang ke paranormal, dia datang ke dukun. Kalau yang mau kaya, dia datang ke Gunung Kawi, dan lain sebagainya. Inilah yang membuat masalah. Tetapi Yesus katakan bahwa apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, datanglah kepada Dia. Dia akan memberikan kelegaan. Ini janjinya. Ini janji Tuhan. Kita harus percaya janjinya. Karena apa? Yesus tidak pernah mengingkari janjinya. Yesus tidak pernah menipu kita. Nah, saudara, yang keenam, bangun semangat hidup. Ya, di sini yang penting. Untuk mengatasi segala persoalan dalam hidup kita, bangun semangat hidup. Ya, ketika gagal dan ada masalah, biasanya semangat juang menurun. Nah, biasanya menurun. Apalagi di pedesaan dan lain sebagainya. Kalau tanamannya gagal, dia pasti menurun karena modal sudah habis dan lain sebagainya. Ya, dia akan kecewa, dia akan marah, dia putus asa, tidak dapat menyelesaikan masalahnya. Dan di sini dia akan menjadi orang-orang yang linglung. Nanti kalau di kota biasanya datang ke diskotik atau datang ke tempat-tempat penghiburan dan lain sebagainya untuk menghibur. Ini salah besar. Tadi dikatakan bahwa kalau ada masalah dalam hidup kita, datanglah kepadaku, pada Dia, Yesus, Dia akan memberikan kelegaan. Kemudian, waktu sukses dan semangat apapun persoalan dapat diatasi. Nah, banyak orang-orang percaya pada waktu dia mengalami kegagalan, dia menjanjikan atau bernasar, nanti kalau saya sukses, saya akan memberikan perpuluhan. Nanti kalau saya sukses, nanti saya akan membantu gereja. Nanti kalau saya sukses, membantu orang-orang miskin. Tetapi dalam kenyataannya, pada waktu dia sukses, nah dia lupa semua. Nah, dia akan bisa berkata apa saja. Dia bilang begini, waktu dia sukses, itu suatu kebetulan saja dulu. Itu kan karena mampu saya, hanya kemampuan saya, itu tidak perlu lagi nasar-nasar itu. Banyak orang-orang Kristen seperti itu. Ini sangat berbahaya, saudara. Karena setiap nasar, setiap yang kita ucapkan, itu ditagih sama Tuhan. Ya, catat. Yang ketujuh, kita harus selalu ucap syukur. Ya, memang kalau lihat sepintas lalu, tidak semudah itu kita ucap syukur. Ya, keluarga meninggal, saudara meninggal, orang tua meninggal, disuruh ucap syukur tidak mudah. Sangat tidak mudah. Mengucapkannya gampang untuk ucap syukur, tapi melakukannya yang sulit. Tetapi Yesus katakan, ya, setiap masalah, setiap persoalan kita harus bisa mengucap syukur. Haleluya. Kemudian tetap berdoa. Tetaplah berdoa apapun kita yang hadapi. Tetap berdoa. Kita dapatkan itu kalau tidak salah di 1 Tesalonika 5 ayat 17 itu kita diminta tetap berdoa. Nah, dalam berdoa kita selalu harus melakukan apa? Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Saudara ingat, kalau berdoa tidak cukup satu kali. Kalau berdoa, jangan berdoa duduk langsung meminta apa yang kita mau. Kalau berdoa itu ada aturannya. Pertama, minta ampun. Kedua, minta syukur, mengucap syukur. Yang ketiga, kita berdoa untuk orang lain dulu. Kemudian bangsa negara dan lain-lain. Terakhir, baru diri kita. Baru kita minta. Tapi banyak orang Kristen yang berdoa. Begitu dia duduk, Tuhan, saya ingin beli ini. Tuhan, saya sudah capek berdoa, tapi kok belum dikabulkan. Menurut kita, doa-doa kita itu sudah sampai di surga. Menurut kita sudah sampai berlutut, bahkan sampai doa. Itu pikirannya, saya sudah berdoa tiap malam, baca Alkitab tiap malam, melakukan memberikan sumbangan atau memberikan donor pada gereja dan lain sebagainya. Sudah banyak sekali. Tetapi kok, nah sekarang kita lihat Kain dan Habel, bagaimana Kain memberi persembahan istimewa, tetapi Habel memberi sedikit tapi berkenan bagi Tuhan. Nah, saudara, persembahan yang utama atau janji yang utama atau doa-doa kita untuk janji yang utama adalah janji
atau pemberian yang menyenangkan Tuhan, ya. Oleh karena itu kita harus berprinsip juga bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Benar, ya. Tetapi diingatkan kembali beberapa kali oleh Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Selalu dikatakan itu. Nah, jangan saudara mencari jalan yang sempit. Jalan yang sempit, wow, cepat, itu ke Gunung Pami dan lain sebagainya. Nah, saudara, kenapa Tuhan mengizinkan kita ada dalam masalah? Ini yang pertama. Kenapa Tuhan mengizinkan manusia, padahal dia sudah menyembah Yesus, dia sudah ke gereja, dia sudah disalib, wow, sudah jangan bilang lagi lah, sudah berkhotbah dan lain sebagainya. Tetapi kenapa ada masalah? Nah, ini yang pertanyaan yang istimewa. Ini juga orang akan terus bertanya. Saya sudah jadi orang Kristen, sudah dari lahir, tapi kok masalah terus ada dalam hidup saya? Jawabannya begini. Kenapa masalah ada dalam manusia? Supaya semakin dekat dengan Allah dan dia sanggup menyelesaikan semuanya dan andalkan dia. Nah, di sini, saudara, kalau kita tidak ada masalah dari lahir atau dari kita hidup, kalau tidak ada masalah, kita enak-enak, kaya, duit banyak, menikmati semua. Saudara tidak akan pernah menyembah Tuhan lagi. Saudara tidak akan pernah datang lagi ke gereja. Tidak akan ke gereja. Ya, pasti. Kenapa? Karena Anda menganggap diri Anda sudah seperti Tuhan. Nah, kalau semua tidak ada masalah manusia, berapa Tuhan yang ada? Kita tidak sembah Yesus lagi. Inilah persoalannya. Makanya supaya kita selalu mencari Tuhan. Jadi masalah terus ada. Kedua, kita diberikan free will atau kehendak bebas. Diberikan kehendak bebas. Apa yang dilakukan? Tetapi kehendak bebas menurut saya bahwa kehendak bebas yang memuliakan Allah. Bukan kehendak bebas yang tidak memuliakan. Ini pendapat saya. Kalau saudara berpendapat free will, kehendak sendiri bukan diskutif dan lain sebagainya, terserah. Tetapi pendapat saya free will adalah bagaimana kehendak Allah supaya kita memuliakan Tuhan. Kemudian, manusia hidup untuk mengatasi masalah. Ya, masalah bagian hidup dari manusia. Tidak ada manusia tanpa masalah. Masalah adalah variasi hidup. Nah, saudara, ini yang paling istimewa. Masalah itu adalah variasi. Kalau tidak ada variasi, enak aja. Ya, itu tadi kita sudah jadi Tuhan, ya. Kemudian, masalah kita ditanggung. Nah, ini paling istimewa. Masalah yang ada dalam diri kita ditanggung oleh Yesus karena dia mati digantung di atas kayu salib menebus dosa dan masalah. Kita harus kenal masalah tersebut. Kita harus tahu masalah itu seperti apa. Satu, dari mana masalah itu ada? Kedua, apa tujuan masalah tersebut dalam hidup kita? Ya, dari mana masalah itu? Pertama adalah masalah datang dari iblis. Pertama, dari iblis. Membuat manusia jatuh dalam dosa. Ya, dalam dosa apa yang dilakukan? Ya bermacam-macam, main judi, berbohong, bercabul, dan segala macam itu dilakukan. Itu dari iblis. Iblislah yang mengintimidasi karena iblis 24 hours menganga untuk menerkam manusia. Yang kedua, masalah dari diri manusia sendiri, yaitu dari diri sendiri melanggar misalnya kalau kita jalan melanggar lampu merah jadi masalah, kan? Pasti jadi masalah. Kedua, dari orang lain. Ada yang benci kepada kita dan ada yang mau berbuat jahat. Ketiga, karena Tuhan mengizinkan. Nah, Tuhan mengizinkan ada pencobaan, mengizinkan, tetapi tidak pernah Tuhan yang melakukan. Mengizinkan, karena apa? Kita lihat kisah Ayub. Ayub tidak kurang solehnya, tetapi Tuhan mengizinkan. Saudara, nanti pelajari kisah Ayub. Saya tidak menceritakan atau berkhotbah tentang kisah Ayub. Satu saat saya akan menceritakan tentang Ayub. Ya, bagaimana Ayub orang yang soleh, orang yang luar biasa, tetapi pencobaan terjadi luar biasa, itu diizinkan. Tapi akhirnya apa? Akhirnya dia diberikan. Kemudian, tujuan masalah dalam hidup manusia. Satu, agar manusia menyadari hadirat Allah itu ada. Nah, di sini ya kalau dibaca 1 Petrus 2 ayat 19. Yang kedua, agar manusia lebih dekat dengan Allah. Yang ketiga, agar manusia sadar agar mereka sadar bahwa hidupnya harus tergantung kepada Tuhan. Yang keempat, supaya semakin dewasa. Jadi masalah itu supaya kita semakin dewasa. Kalau ada masalah kita selesaikan, kita semakin dewasa. Yakobus 1 ayat 4. Kelima, supaya manusia bertobat.
Nah, kalau tidak ada masalah, manusia sudah bertobat. Kalau mengalami suatu kecelakaan yang luar biasa, dia dengan itu dia akan mengalami bertobat. Gue kapok deh. Nah, itulah kira-kira. Yang kedua, masalah bisa menjadi kebaikan bila kita, masalah itu bisa jadi kebaikan, heran juga, bila kita bekerja sama dengan Allah. Kita bekerja sama dengan Allah. Roma 8 ayat 24, bahwa Allah turut bekerja. Jadi kalau Allah turut bekerja, di situ masalah kita akan selesai. Kesimpulannya, jangan menyerah hadapi masalah tersebut bersama Roh Kudus, hadapi sehingga masalah menjadi berkat. Kita lebih dari pemenang kalau Allah di pihak kita, karena roh yang ada lebih besar dari semua masalah. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nonton video-video berikutnya yang juga pasti akan memberkati kita semua. Terima kasih.